billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tining sedayana poci pangalem sanjungan lillahi panika kaagungna Allah. Lafal Allah nikah setong nama can pelanggaran huwa ismun lidzatil wajibil wujudi. Lafal Allah ni kesetong nyamah eka andi zat pencipta alam. Lidzatil wajibil wujudi eka andi zat sewajib bedena pencipta alam. Harus ada. Karena kalau tidak ada siapa yang mau mengadakan. Jadi orang itu sudah paham. Kalau Allah Ta'ala itu adalah zat sewajib bedena. Al-mustahiq li jami'il mahamidi. Az-zat kini kesenga andiin da setajana pangalam. Jadi lafal Allah ini kan nyamah. Nyamana kalau di Maduraaki nyamana pencipta alam semesta. Jadi berbeda dengan Rob. Jadi mun lafal Allah tidak sama dengan Rob. Kalau Allah ini kan nyamah ya Tuhan pencipta alam semesta yang berhak disembah itu Allah. Anapun tining Rob sehingga nening kanto Allah Ta'ala mari adabu alhamdulillah Rabbil alamin. Karena Rob tidak sama dengan Allah. Kalau Allah itu nama pencipta alam semesta yang berhak terhadap semuanya sanjungan atau arman. Itu Allah. Kalau Rabb satu, Rabb nikah belum tentu dimiliki kan pangeran. Rabb nikah maknanya pangeran kan. Nah, belum tentu Rabb nikah dimiliki namanya Allah. Seperti neneng surat Yusuf. Kasa Rabb tapi andi makna pangeran raja. Surat Yusuf. Lepai gula surat. Bunyinya. Cukan Rasulullah ada bu Rabbul Malik. Yang punya harta. Jadi kalau Rob itu tidak tertentu kepada Tuhan pencipta alam semesta. Bisa jadi kepada raja, bisa jadi kepada orang yang memiliki. Itu Rob. Tuhan. Makanya jangan kita ketipu. Nah, tetapi kalau Allah itu sudah jelas. Sudah jelas itu adalah nama Tuhan yang berhak nama pencipta alam semesta yang berhak terhadap semuanya sanjungan. Nikah Allah. Nah, terus ambilkan kapur.
Ongki paring-paring kadim. Aduh, iki. Nah, Allah nikah sebelum bada al-ma'rifat. Anika asal Allah. Allah. Nikah lafal. Nama. Allah. Ini ketika tak epasoen an. Makanya jangan mau kalau Allah kaento Nabi Ismail menyebut namanya Tuhan, menyebut namanya Sang Pencipta alam semesta. Nabi Ismail sadar bukan Allah. Tetapi kalau Ibrahim sendiri itu bukan Allah karena pakai bahasa Ibrani. Kenapa? Elohim. Saya anu kudu oning nih kan. Karena sudah di ekani kecok. Kalau ben orang-orang Kristen. Sangkaen Allah itu adalah nama yang dimiliki oleh agama Islam. Bukan sebetulnya. Allah na orang-orang Kristen bi Allah na orang ngaku leban itu tidak sama. Wis, kita lafalnya dulu. Makanya jangan mau. Orang Kristen jangan mau kalau pakai lafal Allah. Allah, jangan. Asal lafal Allah nikah adalah ilahun. Salah. Ini nama umum, isim nakiro. Umum, ilahun. Nikah andi mana seabadi alam semesta. Tapi belum dikatakan yang berhak disembah. Karena ilahun. Nikah isim nakiro, isim umum. Jadi kalau orang Hindu mengatakan kamu siapa yang disembah? Sang Pencipta alam semesta. Monggo. Asalkan jangan pakai nama Allah. Karena ini masih umum. Jadi umpama orang Hindu mengatakan Pencipta alam semesta. Kamu sopo sing disembah? Pencipta alam semesta. Monggo. Begitu juga orang kafir lainnya. Tapi jangan mengatakan Allah. Jangan. Ini. Terus gimana? Iklalnya. Asluhu Allahu Basriyin ilahun udah khilat alaihi alun li ta'rifi al-lil al-ilahu al-lil ta'rif. Enggak nikah salah. Ilahun. Ini kan nama umum, nama Tuhan, nama Pencipta alam semesta. Silakan siapa yang mau mengatakan. Ki umum nih kaki. Tidak tertentu terhadap nama Pencipta alam yang dikatakan oleh Ismail. Yaitu Tuhan yang Maha Satu, Pencipta alam yang Maha Satu, Al-Ma'bud bihaqqin. Belum ini. Ilahun ketika diberi al, ingat nikah alil ma'rifah sudah tertentu terhadap ini untuk menentukan bahwasanya Tuhan adalah Pencipta alam semesta yang berhak disembah. Allahu Masara Allahu thumma bersifatil hamzati Masara Allah. Dia al-ilahu. al-ilahu Al-ilahu. Nah ini kali ta'rif. Untuk menentukan. Yang dimaksud Tuhannya Ismail. Al-ilahu. Buang tanwin. Karena pada al. Terus. thumma bersifatil hamzati atasnya tu Asaniyatu. Maka dibuang hamzah yang kapeng 2. Nah ini kemah tulisna. Fasaro ba'da nukila harkatuha ilal lami fasara alilahu alilahu. Buang nih kan. Ilahun alif buang sama arena ngale harkat alif. Kan beda harkat alif.
Ia le dekat al. Alilahu. Ini kan tak ada pun alif. Alilahu. Ayo. Kemasakatul lami al-ula li ajalil idghami. Kemudian lam yang pertama baca sukun. Kaangkui memasukkan ke lam sekapeng 2. Terus? Udhimat fitaniyati. Pasal akidah senang. Pasara Allahu. Allah memang. Allahu memang asalnya. Cet Allahu je. Cuma wa fukhima lit ta'zimi. Pas seasala Allahu bacakan tel kaangkui amul yakin yang punya nama. Pas Allahu. Siapa yang mengatakan Allah pertama itu adalah Ismail. Itu karena orang Arab. Senika. Nah, kalau di sisi lain itu kalau ndak keliru nggak pakai Allah. Tak pakai Allah tapi pakai Allahim. Itu bahasa Ibrani. Ibrahim. Ishak itu pakai Allahim. Hasem, Allahim. Gitu. Nah, Allah ni kecil andin orang Islam, andin orang Arab. Tak boleh dah. Ketika sudah ada al di sini, maka ipakantil fasara Allahu. Nah, ini lain sudah. Ketika masih umum. Ilahun. Nah, ini ke lain pun. Ketika menjadi Allahu ini menjadi al-ma'budu. Bihakin. Ini kepenting nih. Ya dengan tak tahu lafaz. Tak tahu kemana Allah mau dalam buat tegur berak mati ya. Pada orang tinggi seraya jangan cita gelem. Fasara ketika sudah dikatakan Allah, maka di sini andi makna al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang berhak disembah. Paham? Ini sudah menjadi Tuhan yang berhak disembah. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu Tuhan pencipta alam yang berhak disembah. Kalau menyembah kepada selain Allah itu tidak boleh. Ini sudah tertentu. Al-ma'bud bihaqqin pun beda Allah gini kan. Nah, orang Kristen mengatakan Allah, dia menipu orang Islam supaya disangka dengan apa yang dituhankan oleh Ismail. Sebetulnya endin yang Kristen nikah kalau makna neng Bible aslinya itu adalah theos. Jadi kalau bahasa Romawi yang dulu neng di Bible-nya itu adalah theos. Bukan Allah, bukan Allah. Berarti Theos kan tuh ya nama dewa. sebutan Allah ini kan sebutan Dan dewa. Dewa. Yang disembah oleh orang-orang Romawi. Yang disembah nih. Yang disembah oleh orang-orang Romawi. Theos. Itu. Kalau Allah ini yang disembah oleh Ismail. Itu. Al-ma'bud bihaqqin. Sama Tuhannya orang Yahudi dan orang Islam ni kepada ilahun wahidun, cuma namanya lain. Kalau bahasa Ibrani Nabi Ibrahim mereka pakai guru Hasem, Allahim, Allahim. Ini kan Ismail ada bu Allah. Ketika kita menyuntik mengikuti Ismail, maka yang disembah oleh Ismail dan yang disembah oleh Ibrahim. Cuma cara bilangnya tidak sama. Ismail mengatakan Allah, Ibrahim mengatakan Allahim. Itu aja.
Lo mentak kelero. Al-Nohim, Hasem, napa boleh. Tapi gula si oning Al-Nohim. Ini lafal Allah. Termasuk Hasim itu sebutan Engke nama nama Allah. Allah juga nih. Engke, tapi yang disebut adalah orang-orang bukan orang Arab. Jadi orang-orang ya Ibrahim bersama Ishak kan pakai bahasa Ibrani. Tapi tetap nama yang Maha Tunggal. Tujuannya itu Ke Allah, yang Maha Pencipta alam. Ah. Oke, seneka. Sama dengan Allah. Ini kalau Allah. Jadi alhasil kalau Allah itu nama al-ma'budu bihaqqin. Ya. Nama pencipta alam yang berhak disembah. Itu Allah. Kalau ilahun itu umum. Jadi kalau mereka itu mencoba ambil muntah percaya. Kalau orang Hindu mengatakan siapa yang kamu sembah? Ya, pencipta alam semesta. Tapi dia lain. Terkadang memang ada orang Kristen Tuhan Allah. Engke kasar nyuntik. Ah. Jadi supaya kan lambak belenteni kecong-coreng Islam. Disangkain bahwasanya Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam itu sama. Jadi seakan-akan sama agama itu. Kan sering kejauhan orang umum. Semuanya agama itu sama. Nah, kalau menyamakan semuanya agama maka yang jelas kafir. Karena agama tidak akan sama. Itu. Karena mereka itu tetengan. Ya pokoknya pakai agama tidak masalah. Wong sama itu agama. Lah ini tidak sama agama. Nah ini paling tidak kafir. Sesama ini kan bagian antara nabi-nabi dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ano kan itu sama kenabiannya, kerasulannya. Tapi di antara mereka tidak mau mengimani kepada Nabi Muhammad. Termasuk orang Kristen. Kalau kita mengimani semuanya, tidak mengimani terhadap salah satu nabi, kita tidak diterima iman kita. Tapi kalau mereka seperti Nabi Musa, orang Yahudi, tidak percaya kepada Nabi Isa saja, tidak percaya. Begitu juga kan Nabi Muhammad sudah tutup. Jadi kalau nabinya bukan Nabi Musa, tidak, dan seterusnya yang diakui oleh mereka tidak mau. Termasuk terhadap Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi dan umat Islam itu sama Tuhan, sama Sang Pencipta alam. Walaupun kan toh napanya mana di kitab-kitabnya nabi-nabi sebelumnya alamun pakai ini beda Nabi Muhammad itu sudah ada. Cuman tidak cuma diselewengkan. Kenapa kok diselewengkan? Mereka takut karena yang diharapkan sampai orang-orang Yahudi ketika ditindas oleh orang-orang Nasrani dalam doanya Allahumma ansurna bin nabiyil maf'us. Ya Allah tolongin kaula setuju kalaban nabi yang akan diutus. Itu tawassul sudah. Tapi setelah nabi akhir zaman yang diutus itu karena bukan dari kalangan mereka, akhirnya mereka tidak mempercayai. Karena takut pengaruhnya pindah ke keturunan Ismail. Karena Nabi Ismail, mulai dari Nabi Ismail nikah orang-orang Mekah, nikah tak di Nabi, tak di Rasul. Kan Nabi Ismail bahtada. Kalau Bani Israel terus Nabi Rasul silir berganti. Di antara kalau ada seorang Nabi atau Rasul sudah meninggal, Allah mengganti yang lain. Tasusuhumul anbiya. Orang-orang kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. salah setara Nabi Ismail kan toh
Ya ke anu pasan, ke Ishak, keturunannya Ishak. Ada pun Mekah sobung pun. Senikah. Ini penting nih. Ya. Jadi to mancep bahwasanya pangeran engkau ingat riyah al-ma'bud bihaqqin nih ka Allah. To mancep mas ketika mengatakan Allahu Akbar tak harus separuh pangeran. Ini kepentingan. Kenapa Allah Ta'ala itu rampe? Jadi Tuhan, kalau Tuhan itu umum, bisa jadi tidak dimiliki oleh sang pencipta alam. Seperti dalam surat Yusuf, andi makna raja, andi makna tuan, penguasa. Terus ada lain di hadis, Rabbul Mal, andi makna orang yang punya harta. Itu Rob. Jadi kalau sudah Allah itu al-ma'bud bihaqqin. Kalau ilahun umum masih sim nakira. Nah, makan Rob dapatkan Robi. Kenapa di surah Al-Fatihah nikah setelah Allah Ta'ala lillah punyaan Allah tetikik huruf lagi bahwasanya Allah itu aslu ilahun dan seterusnya. Makan Arab. Nah, Rob nikah menyangkut 3 perkara. Ini Rob harus kita pahami. Rob itu tidak sama dengan Allah. Yang dalam lafala dan pengertiannya. Kalau Rob, apa boleh karena Rob bisa jadi dimiliki nama selain Allah. Nama selain sang pencipta alam. Seperti Nabi tak keluar dalam surat Yusuf, Rob nengkasa tidak makna pangeran. Bukan sengak jong. Ya, aji sakit aji muntah kala aji kursi sakit. Dia tak biasa. Oh jaga pada. Ya, coba lebar lagi. Sampai kan. Enggak ni kaki. Jadi kalau Rob bukan ditentukan ke namanya Tuhan atau pencipta alam semesta. Enggak. Bisa jadi Rob nikah ke raja, ke penguasa, nikah Rob. Jangan orang Madura pangeran. Pangeran Diponegoro. Pangeran Raden Patah. Bisa. Kalau Rasulullah mengatakan Rabbul Mali nikah andi mana yang punya harta, Rob. Karena yang menguasai, yang memiliki. Ini kan Rob. Nah, terus kalau Rob itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, Rob nikah andi makna Al-Khaliq atau Malik, yang menciptakan atau yang memiliki, pencipta semesta alam. Ini yang pertama yang terkandung di dalam maknanya Rob. Pencipta alam, Al-Khaliq. Ini kan Rob. Ya. Terus Rob juga mengandung Al-Khaliq. Terus yang mengurus. Ini kan Rob. Kalau penambihan di samping Allah itu sang pencipta, sudah
sang pencipta Allah nih, Ar-Rabb nih kan. Juga Ar-Rabb yang mengurus, setelah diciptakan diurus. Kan tidak bisa tanpa Allah yang mengurusnya. Oke. Jadi kalau penembian Odi Tedung Jaga Yurus Allah, Masya Allah. Tore Pato mancap Rabbil Alamin. Kayak sang pencipta dan yang mengurus. Yurus nih kakak piban Allah. Tong masih kini Yurus. Sehingga semuanya pasti makan. Walaupun tepandu birun baca ingat nikah. Ngakan. Karena diurus oleh Allah. Tedung Yurus. Coba makan. Tidur itu diurus oleh Allah. Beli tanpa terasa kita. Nah, setelah Allah itu menciptakan dan yang mengurus sekaligus yang mengatur. Ini kan roh. Saya ngatur sedajana alam nih. Pada baik alam seandi akal maupun setandi akal. Coba makan. Kalau ini tidak diatur oleh Allah Dharma. Matahari. Itu ngikutin aturan Allah. Ya torban Allah. Banda iya. Areh. Bulan dada iya. Bulan dada ini. Kemudian raja. Padang manusia. Tapi mun matahari paku. Semuanya makhluk termasuk kula harus mengikuti aturan Allah. Karena Rob kita harus mengikuti aturan Allah. Kalau tidak mengikuti aturan Allah, weh rasakno weh urip. Baik pribadi maupun secara umum harus mengikuti aturan Allah. Aturan Allah itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Sudah cukup di situ. Ada di Al-Hadis. Sudah cukup di situ. Ikutilah aturan-aturan Allah yang telah disempurnakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mengikuti aturan yang lain, rasa nukui. Urip. Ini karok yang menciptakan, yang mengurus dan yang mengatur. Diatur oleh Allah. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah, maka rasakno kuyurip. Harus ikut aturan Allah. Tidak tahu, ada di belakang balik. Bajan apa aja. Ya ria. Semuanya sudah lengkap aturan Allah. Ada di mana itu aturan Allah yang lengkap? Ada di Al-Quran. Nah, makanya Kula tetap mengajak kepada saudara-saudara kita. Kita harus Al-Quran ini kudu dibaca dengan baik. Nikah ajakan Kula terhadap saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin. Al-Quran itu harus dibaca dengan baik. Artian tajwid ini bagus. Tak keliru dari madi jawada yujawidu tajwidan, memperbaiki bacaan. Imamnya bacaan itu ada 7 orang. Kalau yang di sini itu mengikuti Imam Hafiz. Imam Hafiz dari atasannya muntakal Nafi. Itu yang diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, Quran ini kudu ngerti ka makna Quran. Ini ajakan Kula pada saudara-saudara kita belajar baca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang muktabarah,
yang telah diakui keabsahannya. Yang kedua, kita harus oning kemaknaan Quran. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengamalkan Al-Quran, baik secara bi sebe, candeng makin per individu, atau dengan secara umum. Nah, itu. Ya bi sebab setelah itu kita perjuangkan bagaimana umat itu global menjalani isinya Al-Quran, karena di situ ada aturan Allah. Terus Al-Alamin, Rabbil Alamin, semangirani candeng matura terhadap semesta alam. Al-Alamin nikah beda dua bagian, beda alam seandi akal, beda alam setaan di akal. Alam seandi akal ni kata lo jin, manusia, malaikat. Alam setaan di akal lo lainnya setelo. Dan semuanya nikah alam nikah seakabai Allah, yang mengurus Allah, yang mengatur juga Allah. Pada baik alam setan di akal maupun alam setan di akal seperti arif. Itu yang seakabai nikah Allah, yang mengatur juga Allah, yang mengurus juga Allah. Rob. Jadi al-alamin nikah beda dua bagian. Beda alam setan di akal, beda alam setan di akal, ropan manusia, malaikat, jin. Beda alam setan di akal, ropan are, bumi ben sebitor. Dan itu pangirana artana seakabai ben sengurus ben sengatur nikah Allah. Al-alamin nikah isim jamak terdiri dari mufrada alamun, tanda. Koca alam nikah tanda, bedana alam nikah tanda bedana Allah. Senika. Jadi lafal alamun nikah artinya tanda. Tak tengaran apa? Tak tengar bedana Allah. Mpon ki. Nikah alamnya. Alam nikah tanda. Tanda jaman Allah Ta'ala nikah beda. Nikah sangat penting. Jadi Fatihah itu mengenalkan tauhid yang sangat dalam. Ini masih di awal. Jadi kulaban panjenengan kudu apal secara tersurat. Artinya apal bermakna secara tersurat. Dan harus apal dengan secara tersirat. Isi rahasia daripada Fatihah ini. Supaya itu mancap ke Allah. Bajang ini kejakain mainan. Disitulah ada Fatihah. Fatihah itu yang mencakup semuanya isinya Al-Quran. Dan mencakup semuanya isinya Tauhid. Jadi kalau kita sudah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi makanya kita jangan dikena tipu dengan masalah Tuhan. Wah, Tuhan saya dengan Tuhan kamu sama. Tidak sama. Ar-Rabbakul laban ar-Rabbakul atau apa? Makanya saya tidak setuju. Kalau yang berhak disembah ya Allah. Jadi ketika aku benar-benar mengucap Allah, Allah yang diucapkan oleh Nabi Ismail. Apa isinya? Maksudnya Nabi Ismail mengatakan Allah yaitu Al-Ma'bud bihaqqin. Jadi Allahnya orang Islam dengan
Allahnya orang non-Islam, terutama orang-orang Nasrani, itu tidak sama, jauh. Begitu juga Tuhannya orang Islam. Dengan Tuhannya mereka tidak sama. Bermakna Tuhan. Kita meyakini dengan adanya Tuhan. Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan mereka. Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhan mereka. Tetap tidak sama. Tapi tak napa ngucap ya Rob sini. Baik, okay. Tapi kan lain kula benar ngucap ya Rob. Oke. Rob kula kan lain. Oke. Dengan Adanya. telok perkara nikah yang menciptakan saya, ya, terus yang mengurus saya, yang mengatur saya. Justru ketika orang nikah menyebut nama Rob 3 kali, maka Allah langsung menjawab. Robnya langsung menjawab. Kalau ini kan hadis pun tak kena. Wallahu a'lam. Kan banyak di nabi-nabi yang terdahulu ya Rob. Kan pakai ya Rob yang banyak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ada lagi Rob yang dipakai oleh Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rob. Jadi itulah sekilas ulasan lafal Allah dan lafal Rob. Makanya tidak sama ketika umat Islam menuju kepada atau menyebut nama Allah dan nama Tuhan, itu tidak sama. Jadi kalau Allah itu namanya Pangeran yang menciptakan alam semesta dan yang berhak terhadap sedayana pangalam, itu Allah. Tapi kalau Rob itu mencakup 3 perkara. Yang menciptakan, yang memiliki, yang menciptakan atau yang memiliki, dan yang mengatur, dan yang mengurus. Itu Rob. Ini kabaih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dengan mah